Yuk, sekarang kita mau berdoa dulu pada pagi hari ini. Kita mau siapin hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini dimanapun kami berada Tuhan. Biar Kau pimpin kami Tuhan. Kau berikan kami seluruh kesehatan, perlindungan, berkat-Mu Tuhan atas hidup kami dan orang tua kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu pujian. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita nyanyi nyanyian syukur. Yuk. Tangan ya. Pujian, kita mau daki-daki gunung, walaupun di rumah tetap bangkit berdiri ya, oke? Oke, lanjut. Yuk, siap. Dayung-dayung, 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 dayung-dayung,
menyembah Tuhan. Kita menyanyi lagu bukan dengan barang tunai.
kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah Tuhan beribadah Tuhan, biar juga kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, Tuhan, bisa menjadi contoh Tuhan yang baik Tuhan dalam kehidupan kami. Yang mau serahkan semuanya yang hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur haleluya. Amin. Salam adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Yuk kita akan dengarkan cerita firman Tuhan lagi ya. Hari ini kakak mau bercerita tentang dua orang saudara ya. Ada kakak dan juga ada adiknya ya. Ini adalah ceritanya tentang Kain dan Habel ya. Tentang Kain dan Habel. Siapa yang sudah tahu cerita tentang Kain dan Habel? Ya. Kain adalah kakak dari Habel, betul. Sedangkan Habel adalah adiknya Kain, betul. Nah, kamu mau cerita ya. Kakak mau cerita. Kain dan Habel adalah kakak dan adik. Mereka adalah dua orang yang punya pekerjaan yang berbeda ya. Berbeda. Kain pekerjaannya adalah dia seorang petani, sedangkan Habel pekerjaannya adalah peternak ataupun penggembala, ataupun dia itu pekerjaannya adalah memelihara binatang, yaitu domba. Sedangkan Kain adalah seorang petani. Kain bekerja dengan yaitu bercocok tanam, menggarap ladang, menggarap lahan yang bisa ditanami, yaitu seperti mungkin sayur-sayuran, mungkin buah-buahan. Maka Kain mengusahakan tanah yang dia miliki itu dengan sebaik mungkin untuk ditanami tumbuh-tumbuhan, tanaman, ya mungkin buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun pohon-pohonan yang lain. Sedangkan Habel itu adalah pekerjaannya seorang peternak, ataupun dia seorang yang memelihara binatang, yaitu domba. Ya, domba. Pada suatu hari Kain dan Habel ini sama-sama memberikan persembahan kepada Allah. Pada suatu hari Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan kepada Allah. Mereka membawa persembahan ya ke hadapan Allah, dibawanya ya, dipersembahkan kepada Allah. Tetapi ada peristiwa yang luar biasa adik-adik. Nah, peristiwa yang luar biasa. Apakah peristiwa itu? Yaitu ketika mereka sedang mempersembahkan, di sini ada perbedaan. Bahwa Allah melihat bahwa persembahan Habel lebih berkenan di hadapan Tuhan daripada persembahan siapa? Kain. Usut punya usut adik-adik. Yang membuat kenapa Allah lebih berkenan akan persembahan Habel, sebab Habel memberikan persembahan itu adalah apa? Binatang peliharaan yang terbaik ya. Yang paling baik, yang bagus. Kenapa? Karena Habel sedang mempersembahkan kepada Allah ataupun Tuhan. Sedangkan Kain membawa persembahannya sesukanya saja, semaunya saja. Yang penting aku membawa persembahan kepada Allah. Aku membawa persembahan kepada Tuhan, yang penting sesukaku aja. Toh juga ini juga aku yang nanam. Aku yang merawat. Waduh. Aku yang menyangkul. Wah. Akhirnya Kain pun juga memberikan persembahan, tetapi persembahan yang diberikan Kain kepada Allah adalah persembahan yang sesuka hatinya, semau hatinya. Mungkin kalau seandainya dia bawa buah-buahan itu adik-adik, bisa saja buah-buahannya itu buah-buahan yang sudah nggak baik, buah-buahan yang busuk dan lain sebagainya. Ya, buah-buahan yang busuk, buah-buahan yang sudah udah nggak layak sebenarnya, tapi dibawa ke hadapan Allah. Sedangkan Habil membawa persembahan itu adalah anak sulung dari apa? Binatang peliharaannya, domba, yaitu anak sulungnya. Anak sulungnya berarti anak yang pertama dia bawa kepada Allah untuk diberikan ataupun untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Akhirnya begitu mereka selesai memberikan persembahan, Allah lebih berkenan persembahan Habel. Sedangkan Allah tidak berkenan akan persembahan Kain. Kenapa? Sebab persembahan Habel adalah persembahan yang diberikan dengan kerelaan, keikhlasan,
dan juga persembahan itu adalah persembahan yang terbaik. Sedangkan persembahan Kain adalah persembahan yang diberikan dengan sesuka hatinya, semaunya saja. Pokoknya yang penting aku berikan persembahan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dari Kain dan Habil, berarti di sini kita belajar bagaimana memberikan kepada Allah itu harus memberikan yang terbaik, ya. Yang terbaik di mana Allah melihat persembahan kita, ya. Contohnya kita diberikan kalau sekolah minggu diberikan persembahan. Nah, ini nanti untuk persembahan ya, itu persembahkan untuk Tuhan. Jangan untuk jajan ya. Jajannya 1.500, persembahannya berapa? 500. Jajannya yaitu 7.000, persembahannya berapa? 3.000. Nggak boleh ya. Kalau papa mama ngasih uang untuk persembahan, ya itu berarti untuk persembahan. Tapi kalau papa mama bilang ini untuk persembahan, ini untuk jajan ini, ya udah, yang untuk persembahan, yang untuk jajan. Oke. Nah, kita jangan kayak Kain ya. Harusnya memberikan yang terbaik tapi justru memberikan yang nggak terbaik. Akhirnya apa yang terjadi, adik-adik? Kain pun merasa panas hatinya. Ih, persembahanku kok nggak diterima ya? Persembahan Habil kenapa diterima? Aku nggak terima. Aku nggak suka. Ya, aku nggak suka kepada Habil sebab persembahan Habil diterima oleh Allah. Akhirnya Kain pun bilang, "Dek, yuk kita pergi ke ladang yuk." Ya, kita jalan-jalan ke ladang. Wah, jalan-jalan ke ladang. Akhirnya Habil pun, "Ayo Kak, saya ikut ke ladang." Sampai di ladang, apa yang terjadi adik-adik? Kain pun berbuat jahat kepada Habil, yaitu Kain membunuh siapa? Habil. Kain membunuh adiknya. Oleh karena apa? Oleh karena iri, oleh karena dengki, sebab persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Ya. Kain pun melakukan perbuatan jahat. Kain pun melakukan perbuatan dosa, di mana Allah pun marah dan dia bertanya, "Kain, di mana Habil?" Wah, suara Allah terdengar, "Kain, di mana Habil?" Tapi Kain bilang, "Gimana? Mana aku tahu, aku kan tidak menjaga adikku." Tapi Allah bilang, "Darah adikmu berteriak sampai terdengar kepada siapa? Kepada Allah. Terdengar di telingaku." Ya. Akhirnya Allah pun mengutuk siapa? Mengutuk Kain ya. Mengutuk Kain dengan sebuah, yaitu Allah pun bilang bahwa kamu kalau seandainya mengusahakan di mana tempat adikmu engkau bunuh, maka engkau tidak pernah akan menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Tidak menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa. Pokoknya Kain menjadi orang pengembara, terusir dari hadapan Allah. Ya. Terusir. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena sakit hati, oleh karena dengkinya Kain, akhirnya Kain pun dihukum oleh Allah, ya, dihukum oleh Allah oleh karena kesalahannya, ya. Dia akan mengalami banyak kesusahan, Kain akan mengalami banyak penderitaan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mendengar cerita ini, kita tahu bahwa kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, mari kita berikan yang terbaik ya. Kita berikan yang terbaik ya. Kalau seandainya kita juga pergi sekolah minggu dikasih untuk berikan persembahan, ya kita berikan yang untuk persembahan ya. Nggak boleh yang untuk persembahan untuk jajan, nggak boleh. Tapi kalau orang tua sudah ngasih persembahan dan jajan, ya udah, yang persembahan masukkan ke kantong persembahan, yang untuk jajan ya boleh untuk jajan ya. Dan juga kita juga buat adik-adik yang mungkin punya koko, punya cici, ataupun punya adik, nggak boleh nakalin saudaranya, tetapi kita harus selalu tolong menolong, bekerja sama. Apalagi mungkin itu cicinya, kokonya, itu adiknya, yang nggak boleh dinakalin ya. Anak-anak Tuhan harus menjadi berkat, baik itu terhadap saudaranya, teman-temannya, ataupun papa mamanya, atau orang lain. Oke, buat adik-adik yang dikasih Tuhan, inilah cerita firman Tuhan hari ini tentang Kain dan Habil. Biarlah adik-adik bisa melakukan yang terbaik,
memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan juga melakukan yang baik kepada Tuhan. Jangan seperti Kain yang memiliki iri dengki hatinya dan juga berbuat jahat kepada Habel. Akhirnya Kain pun menderita oleh karena perbuatan dosanya. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah boleh memberkati kita semuanya. Sampai ketemu lagi di cerita yang akan datang, tetapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, berkati kami semua, dan Tuhan akan tolong kami semuanya supaya kami memiliki hati yang tidak dengki, tidak membenci, dan kami juga ketika memberikan persembahan kepada Tuhan, kami melakukan yang terbaik. Kami tidak mau seperti Kain, tetapi kami mau seperti Habil yang memberikan yang terbaik ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan saat ini kami sudah memuji Tuhan, dan selanjutnya kami akan melakukan apa yang menjadi aktivitas kami hari ini. Tuhan lindungi dan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai ketemu kembali di ibadah sekolah minggu yang akan datang. Dadah.